wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat usikum wa nafsi taqallah faqad faza muttaqun wa ahasukum ala ta'atihi la'alakum turhamun. Alhamdulillah, pada malam yang kembali kita bersilaturahmi kembali, dan insyaallah pada kesempatan yang kali ini kita membahas tentang Bulughul Maram yang sedianya sih melanjutkan bab yang dulu mengenai masalah sholat ya. Karena kita sekarang sudah masuk ke bab sifatus sholat, tapi berhubung ada yang mau haji, ingin membahas tentang beberapa berkenaan haji. Jadi hanya sekedar mengingatkan definisi hanya sekedar mengingatkan mengenai haji dan umroh ya. Jadi marilah sebelumnya ya, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Definisi haji masih ingat? Apa itu definisi haji secara lafaz? Menyengajakan diri. Al-hajju yang pertama menyengajakan diri kalau menuju sesuatu. Al-wab'u. Yang kedua al-ijlalu, mengagungkan. Jadi menyengaja menuju suatu, bergerak dari suatu menuju ke suatu tempat dengan bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya haji. Kalau umroh, cara yang pertama al-istimar, memakmurkan. Al-istimar, memakmurkan. Yang kedua, definisinya umroh apa? Al-iqtisad. Ya, al-iqtisad, tujuan. Atau ya, tujuan segala sesuatu yang ditujukan untuk memakmurkan. Makanya umroh itu adanya di Mekah saja, atau Mekah itu Masjidil Haram dimakmurkannya dengan cara umroh, bukan dengan haji. Kalau haji kan di bulan-bulan tertentu saja, Dzulqa'dah saja. Kalau umroh bisa kapanpun, setiap saat. Sehari bahkan bisa orang melakukan lebih dari satu kali umroh. Karena rukunnya cuman tawaf dan sa'i saja, habis itu tahallul, mencukur rambut. Ini secara definisi kata perkataan. Kemudian persyaratan haji, apa aja orang yang diwajibkan syarat haji? Yang kemarin sudah dibahas. Orang Islam. Yang pertama ada berapa? Lama? 5. Yang pertama ada Islam. Kemudian balighun, baligh. Yang ketiga merdeka. aqilun, berakal. Yang keempat hurrun, merdeka. Yang kelima mampu. Al-istita'ah, mampu. Jadi ini orang yang berkewajiban melakukan haji. Jika sudah memenuhi ini, maka dia wajib haji. Definisi al-istita'ah itu ada berapa? Juga ada 5. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Terus az-zadu, ongkos. Terus al-amnu, keamanan.
Terus ar-rahilatu, kendaraan. Yang terakhir al-mahramu, mahram. Ini bagi perempuan. Jadi as-sihhatu syaratnya harus sehat. Bagi orang yang mampu segalanya tapi kemudian dia tidak sehat, wajib dia haji. Tapi secara person dia tidak wajib haji karena dia sakit. Karena dia punya, kaya, tapi dia sakitan, mencret mulu. Orang ini. Yang serem itu Panik kronis stroke. Yang serem stroke, dia tidak mampu gitu, maka dia secara pribadi tidak wajib haji karena dia tidak sehat. Tapi dia tetap wajib haji karena dia mampu al-istithaq. Hanya hajinya dititipkan kepada orang lain. Ya, betul. Az-zadu ongkos. Ongkos baik untuk dirinya dan keluarganya yang ditinggalkan. Jangan sampai dia haji tapi ngutang. Ya. Ada kan haji apa namanya di Betawi itu? Haji Abidin. Haji Abidin. Betawi. Atas biaya dinas itu bukan. Jadi kalau orang punya utang, dia mampu, maka yang pertama adalah kewajibannya membayari hutang. Baru dia kemudian haji. Nah, kemudian al-amnu, keamanan. Kalau ada kehalangan tidak aman, orang Syria misalkan perang gitu, maka tidak wajib haji. Ar-rahilatu, kendaraan, syaratnya 80 km. Al-marhalataini, 80 km. Bagi orang yang tinggalnya kurang dari 80 km di sekitar Mekah, maka tetap wajib haji. Karena dia bisa dijalankan dengan melampah, kalau bahasa Jawa. Apa namanya, cufus gitu. Radfar. Atau radfar, goes. Maka bisa ini. Pak, bisa Pak, dari Jerman goes Pak. Gimana Pak? Kan wajib haji nggak? Kita bisa, aman kok Pak. Tetap tidak wajib haji karena dia lebih dari 80 km, kendaraannya adalah kendaraan yang layak. Al-mahramu, ini perempuan yang mahram. Mahram itu tidak harus suami, apa namanya, kakak atau bapaknya, bisa suaminya, bisa orang lain yang bisa menjaga dia. Gitu. Mengenai definisi orang yang mampu. Kalau ini mutlak nih, ini mutlak, ini mutlak, ini mutlak. Ini masih bisa didiskusikan. Ulama masih diskusikan. Itu juga kaitannya dengan amru itu. Iya betul, kaitannya dengan amnu. Ini mengenai syarat orang yang wajib haji, orang yang kewajiban haji. Sekarang rukun sama wajib haji. Rukun, arkanul haji sama wujubul haji. Kewajiban haji. Rukun haji ada berapa? Juga ada 6. Juga ada kok 6. 6. 51 maksudnya. Yang pertama adalah niat atau ikhram. Niatnya yang wajib, rukun. Jadi rukun itu sesuatu yang kalau ditinggalkan dia tidak sah. Tapi tidak bisa digantikan oleh denda. Batal hajinya. Nah, kalau wajib, batal hajinya, tidak sah dilakukan. Misalkan kalau ditinggalkan tidak sah, tapi bisa dibayar dengan dam. Bedanya itu. Niatnya bisa dari manapun, nggak harus dari miqat, nggak harus tempat. Niat bismillah dari sekarang, nggak apa-apa. Yang kedua, apa? Wukuf pada tanggal 9. Wukufnya adalah wajibnya, rukunnya haji. Wukufnya itu setelah gingsir, setelah lewat zuhur. Datangnya boleh kapan saja, ba'da subuh juga boleh.
Tapi kalau ba'da subuh kemudian sebelum zuhur pergi, gimana? Belum. Tidak sah. Harus melewati matahari gingsir atau lewat sedikit. Kalau lewat sedikit kemudian pergi boleh nggak? Boleh, tapi dia melanggar wajib haji. Kena denda. Karena dia harusnya ada di sana sampai terbenam matahari. Datang ke tempat wukufnya tidak harus misalkan qabla zuhur, bisa saja jam 3, bisa saja jam 4, bisa saja jam 5. Yang penting sebelum maghrib. Kemudian yang ketiga, terus tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini kalau diurut-urutannya tanggal 10, tapi bebas. Tawaf ifadah bebas. Yang penting sebelum haji, masa haji itu selesai, bisa tanggal 10, bisa tanggal 11, bisa tanggal 12, bisa tanggal 13. Bebas. Makanya orang yang umroh, orang yang haid, pastikan dulu kalau misalkan haidnya ini tidak bisa, tidak tidak mampu ditahan, tetap keluar gitu, maka rukun tidak bisa ditinggalkan. Ada ulama yang mengatakan masuk di dalam masjid seperti halnya perempuan masuk di dalam masjid, ya. Maka hukumnya tidak menjadi masalah karena rukun lebih fardu, arkan itu tidak bisa. Wukuf ini yang paling parah nih. Kalau wukuf batal, orang tidak bisa wukuf, maka tahun depan harus mengganti, harus qadha. Kalau yang tadi ini begitu rukun salah satu lewat, maka selesaikanlah, ganti umroh, kemudian pulang, nggak apa-apa. Karena sudah nggak sah hajinya, ganti umroh saja, kemudian pulang. Tapi tidak wajib qadha. Kalau wukuf lewat, maka dia wajib qadha tahun depan. Harus tahun depan. Ya, ininya lah. Semampunya. Kalau yang lain Nggak wajib qadha, yang jelas hajinya tidak sah, gitu aja. jadi gimana? Hah? Gimana kalau nggak wajib qadha? Ya kan nggak wajib, nggak haji, artinya hajinya belum kehitung. Tapi kalau ini dia haji nggak hitung, harus punya azam, dia harus kembali, harus Lebih kuat. lebih kuat. Kalau wukufnya ketinggalan. Kalau wukufnya ketinggalan, Kalau nggak salah ada hadisnya al-hajjul arafah. al-hajju arafah. Tapi kalau yang lain, dia Kalau batal aja, tapi hajinya nggak sah. hajinya nggak sah, kapan-kapan bisa. Ya kalau misalkan ini, tapi kalau wukuf maka usahakan tahun depan. Seolah dia belum pernah naik haji lagi gitu. Ya, memang ini juga belum pernah naik haji lagi gitu. Tapi kalau ini, kalau misalkan nunggu, wah ini bisa wukufnya tertinggal, nggak bisa pakai wahana biasa, pakai wahana plus kalau bisa. Biar tahun depannya bisa terbang. Kalau nggak bisa di Indonesia, lewat Jerman. Lewat Bacok. Kayak Pak Gandhi. Harus punya visa di sini. Nggak bisa. Tawaf ifadah yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahalul. Yang keenam, Urut rukun. tartib. Tahalul itu dengan cara menggunting atau mencukur rambut. Ini ya. Ada orang mengatakan bahwa sa'i nanti setelah tawaf ifadah masuknya juga tahalul. Ada juga haji wada termasuk juga tahalul. Tapi kalau bisa tahalul itu kita niatkan secara resmi dengan cara dipotong rambut. Ini ya. Insyaallah. Nanti kita bahas usul. Kalau ini mengenai rukun haji yang keenam. 6 perkara. Kalau wajib haji 6 juga. Sama juga. 6 juga. Yang pertama 6 nisab. Dari mikot. ihram dari miqat. Ihram itu dari niat pakai bajunya dan niatnya dari miqatnya. Kalau tadi niatnya bisa dari manapun, pakai bajunya, kemudian dari miqat. Miqat itu perbatasannya. Perbatasan, ada batasan-batasan haji, ada tempat-tempat. Ya. Kalau Indonesia itu dari Yalam lah. Yalam Lam. Ya, Yalam Lam. di Jeddah. Jadi tidak.
Madinah dulu ya. Kalau dari Madinah dari Bir Ali. Iya. Ihram ya. Ini pakai baju ihram. Jadi kalau misalkan ihram Pak, gimana Pak? Nggak pakai baju ihram? Nggak apa-apa. Di sana pakai dasi, pakai jas gitu. Beda sendiri gitu. Nggak apa-apa gitu, sah aja. Tapi dia melanggar wajib haji. Karena di ihramnya maksudnya pakai baju ihram. Dari miqat ya. Kemudian yang kedua, ya, nginap di Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Nginap di Musdalifah. Mabit itu artinya apa? Dia tinggal sampai subuh. Datangnya boleh kapanpun. Sampai tanggal sampai subuh. Kecuali yang Mina, maka dia usahakan dia menemui malam 11-nya. Maghrib diusahakan sudah di Mina. Tanggal 11 awalnya nanti usahakan sudah di Mina. Nah ini mabit di Musdalifah. Kemudian setelah tawaf ifadah, setelah sa'i tanggal 10. Iya. Ya, Terus setelah itu mabit di Mina. Mina. Nginap di Mina. Nah, mabit di Mina itu berapa hari? 3 ya? 11, 12, 2 hari. Hari. Itu bagi yang nafar awal. Artinya apa? Nafar awal itu artinya sebelum tanggal 13, artinya 13 Maghrib, dia harus segera meninggalkan. Habis zuhur, habis jumroh, itu segera meninggalkan Mina. Sebelum maghrib. Sebelum Maghrib. Kalau sudah Maghrib, maka dia harus sampai menginap lagi, sampai jumroh lagi. Ba'da zuhur, baru dia pindah ke Mekah untuk wafat. Setelah itu bebas. Setelah itu bebas. Sepuluhnya nggak kehitung maghrib di Mina ya. Nanti kita urutin urutnya. Ini baru setelah itu jumroh. Ya. Yang ke-10, yang keempat. Ya ini mibat, mabit, jumroh. Ini yang keempat ya. Yang keempat. Yang kelima kan. Yang kelima, wukuf sampai maghrib. Artinya boleh meninggalkan sebelum maghrib. Boleh meninggalkan sebelum maghrib. Orang yang sakit keras gitu dari rumah sakit mau wukuf boleh. Diantar ke tempat wukuf sebentar, datang sebentar, kemudian pulang lagi ke rumah sakit. Boleh. Tapi dia berarti meninggalkan wajib haji, yaitu wukuf sampai maghrib. Ini secara keterangan umum. Berarti urutannya tadi wukuf dulu. Sekarang kita bikin urutannya. Wukuf di wukuf naik maghrib itu tadi. Urutannya yang pertama berangkat. Berangkat itu dari sini usahakan sudah niat. Niat ini masuknya ke dalam rukun. Niat dalam rukun. Jadi niatnya apa? Kalau pertama kita berarti hajinya haji tamattu. Ini niatnya niat haji pun niat umroh. Niat umroh berarti. Niat umroh ya. Niat umroh. Niat umroh gimana? Yang kemarin sudah ini. Allahumma Labbaik Allahumma umroh. Sekali lagi. labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umratan. Ya, ini pada saat berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Sudah gugur rukunnya. Niatnya sudah sah. Nah, ini kemudian ini kan sunnahnya ada mandi dulu, motongin kuku, motongin kumis, motongin apa namanya? Bulu ketiak, bulu bawah. Kemudian apa namanya? Pakai wangi-wangi ke Badan. tubuh. Gak apa-apa sebelum ini ya. Sebelum ikhram nanti setelah wajib masih boleh. Pada niat pertama di pesawat masih boleh pakai baju apa aja. Yang nggak boleh pada saat satu sudah masuk miqat. Sudah masuk miqat baru tidak boleh apa-apa. Sudah pakai baju ikhram itu baru tidak boleh. Ini ya.
sampai kemudian di Mekah. Ini kan umroh ya, umroh. Berarti sampai di Mekah kemudian dia tawaf, tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ini sebelum tanggal 8, tawaf kudum. Gak usah niat. Kalau tawaf misalkan ini apa namanya? Hajar Aswad. Datang dari sini, maka ikuti saja lingkaran ini langsung. Tak. Begitu sampai sini, baru niat, baru bismillah. Saya menghitung 1. Dari sini, start. Jangan coba gini, datang maksa sini. Woi mau, minggir, saya mau lihat dari sana, mau tawaf. Gak boleh, ikuti saja. Bisa dorong-dorongan sama orang. Maka dia harus ikuti saja arahnya. Ikuti saja. Begitu sampai jalur ini, kita ngitung baru 1, 2, 3. Tidak harus mulainya dari sini, bisa dari mana saja. Tapi baru ngitungnya dari garis. Garis, ya. Hajar Aswad. Rukun Yaman. Bukan rukun Yaman. Rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad. Nanti di sana akan melewati setelah itu, setelah tawaf, maka kemudian sholat tahiyatul masjid. Kalau lewat Hajar Ismail, doa di sana lewat Hajar Ismail. Setelah itu ada makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, sholat di situ. Usahakan, ini tempat-tempat yang sangat banyak, luar biasa. Minum air zam-zam. Pada saat minum air zam-zam, doa, segala macam doa. Karena salah satu yang dikabulkan doanya adalah pada saat minum air zam-zam. Tanya Ustaz, kalau itu mulai dari Hajar Aswad berarti ke Hajar Aswad 8 kali ya? Ya, kalau mulai dari Hajar Aswad langsung 1 kali berarti. Ya, berarti 7 kali. 7 kali. 7 kali tapi ke Hajar Aswadnya 8 kali berarti. Iya. Iya, betul. Iya, kalau Hajar Aswad betul 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 8 ya. Iya, 8. Yang pertama Ketemu Hajar Aswadnya. Ketemu 8 kali ketemu Hajar Aswad. Pada saat 3 kali putaran pertama itu diusahakan jalannya ngincing. Istilah orang apa namanya Cirebon itu. Iya, bukan lari kecil. agak cepat. Agak cepat jalannya. Iya, jalannya agak ngincing, jalannya agak cepat. Pada saat 4 putaran yang terakhir itu jalannya biasa. Udah capek. Dan memang sunnahnya begitu. Iya. Karena udah capek juga gitu. Itu kan memungkinkan kalau kosong. Betul. Tapi kalau ini banyak orang ya nggak usah. 3 kali pertama lari kecil. Bukan lari kecil. Ngincing. Ngincing tuh lari. Larinya orang jalannya orang Jerman lah. Jalan agak cepat gitu. Jalan agak cepat, bukan ngincing. 3 pertama. Bukan jalan. 4 terakhir Iya. Indonesia. So, santai. Kalau penuh ya nggak apa-apa. Gimana itu kalau kosong? Ini tawaf. Harus habis itu baru sa'i. Setelah itu tahallul. Udah deket tinggal nengok aja di kanan. Tahallul, potong 3 helai rambut. Iya, minimum. Sekali lagi diingatkan, bagi orang yang ihram, umroh ataupun haji tidak boleh memotong rambut saudaranya kecuali dia dipotong terlebih dahulu supaya dia lepas. Setelah dipotong baru dia boleh motong. Lari itu berarti apa? Sa'i mulai dari Safa dan Marwah. Sofa dan mamanya. Sofa ya terakhirnya di Marwah. Sofa terakhirnya di Marwah. Pada saat naik maka dia jalan biasa. Pada saat datar dia jalan. Nah baru jalan lari kecil. Ada tandanya ada. Gini ya. Tandanya. Dulu tuh gini. Ada tempat batasnya. Dulu Siti Hajar itu kalau ke atas dia jalan biasa. Kalau lurus dia lari-lari kecil, lari-lari. Kalau ke atas dia jalan. Hanya untuk laki-laki saja. Kalau perempuan jalan biasa saja. Ini mulainya dari Sofa, terakhirnya Marwah sebanyak 7 kali.
Tapi sekarang nggak gitu ya. Begitu ya. Semoga sekarang datar semua. Nanti tinggal 3 meter aja baru naik. Oh gitu. Kasih kayak anu lah. Tapi ada batasnya kan ya? Ada lampu hijau. Sip. Ini baru tahallul. Setelah tahallul kita boleh pakaian bebas, boleh macam-macam bebas. Ini ya. Kemudian tanggal 8. Ini tanggal 8. Tanggal 8 maka mulai prosesi haji. Nggak usah keluar dari tanah haramnya, persis keluar dari kamarnya saja, mandi, pakai baju sambil niat haji. Baju ihram sambil niat haji. Niatnya gimana? Labbaik Allahumma hajjan. Sekali lagi. Labbaik Allahumma hajjan. Jadi labbaik Allahumma hajjan. Ini tanggal 8. Tanggal 8 itu sunnah pertama, yaitu menuju Mina. Kalau bisa zuhur di sana. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semuanya jamak. Berarti berangkatnya pagi. Hah? Berangkatnya jam berapa? Pagi. Pagi. Pagi sampai sana. Pokoknya iya, malam tarawih ya. Malam 8 ke 9 ya. Di Mina. Di Mina ini kemudian ya zuhur, asar, jamak sama qashar, zuhur, asar, jamak sama qashar. Ada ulama mengatakan qashar saja, nggak usah jamak, boleh. Jamak qashar juga boleh. Kita hukumnya musafir. Ini tadi pakai ihramnya di mana? Ihramnya dulu di kamar. Kamar penginapan. Dia masuknya sudah dalam Sudah. tanah miqat, sudah di Mekah ya. Gak usah keluar. Gak usah. Wah, masuk ke Jeddah dulu Pak, masuk ke dulu. Gak usah. Karena kita sudah ada di dalam tanah Ada haram. namanya tanim itu apa namanya? Untuk umroh nanti. Tanim. Ya. Kalau mau umroh, Kalau mau Sunnah. umroh, sunnah aja ya. Iya, saya umroh sunnah. Atau umroh Iya, kalau umroh memperbarui miqat. Ini sampai subuh tanggal 9. 9 subuh di Mina. Kemudian habis subuh bergerak ke Arafah. Arafah sampai Arafah egal jam datangnya jam berapapun. Kalau bisa habis subuh dari Mina sudah bergerak. Ya, habis subuh dari Mina incik bergerak ke Arafah. Tanggal 9 ke Arafah. jauh itu, jadi ada bus. Ada bus. Kira-kira 9 kilo itu. Iya. Dari Mina. Tapi ini kita untuk jemaah haji tidak dianjurkan ke Mina juga. Nah ini Sunnah, ini sunnah. bedanya bedanya jamaah dari Indonesia dan jamaah dari Eropa, karena jamaah Indonesia itu besar 200.000. Sangat sulit memindahkan orang dari Mekah ke Mina cuma satu malam dan langsung dipindahin lagi ke Arafah. Repot. Boleh juga biasanya langsung betul. ke Arafah. Karena ini sunnah, boleh juga langsung berangkat dari kamar tanggal 9 pagi langsung ke Arafah. Kalau dari Eropa nanti pakai anu Mina dulu. Mina dulu. Mina dulu. Bagus. Karena kecil apa grup Bagus itu. jamaahnya kecil. Bagus. Berarti ke Arafah. Mina ke Arafah. Dari Arafah ini sampai maghrib. Zuhur sama asarnya jamak dan qashar. Usahakan bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Usahakan jamak takdim. Supaya siap-siap asarnya itu sudah siap-siap akan berangkat. Oh, jadi ke Arafahnya tuh pagi lagi ya? Dari Iya, Minanya. 9 pagi. Pagi. Ya, 9 pagi itu ke Arafah ini. Ke Arafah berangkat. Setelah subuh ya di Mina. Setelah subuh. Biasanya nunggu bis aja. Kemudian 9 ini ke Arafah sampai maghrib. Maghrib bergerak ke Muzdalifah. Balik lagi.
dari 9 malam. 9 malam. Oh, Ini mabit sampai subuh. kalau itu sudah masuk 10 Gus. Udah maghrib Iya, itu berarti 10 malam. 9 sampai 10. Ini ke 10 malam. Mungkin disepakati dulu deh. Tadi saya sama Pak ini nggak sepakat. Kata-kata tanggal 9 itu sampai jam 12 malam atau hanya sampai maghrib? Sampai maghrib. Kalau sampai maghrib berarti Zulhijjah soalnya ini. ya makanya harus disepakati itu. Iya. Bahasanya. Ini 9 subuh sampai 10 malam Zulqa'dah. Zulhijjah. 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 Zulqa'dah udah lewat. Oh, jadi ganti harinya Maghrib. Maghrib. Kan kalau bulan Maghrib. Maghrib itu tanggal 10 berarti sudah bergerak di Musdalifah. Nginep di sana sampai subuh. Setelah di Musdalifah, sholat maghrib dan isya takhir. Iya, Jamak. Ya, jamak. Nanti di Musdalifah sambil mencari batu. Mencari batu untuk Jumroh Aqabah. 10. Nah, ini 10 pagi cuput-cuput bergerak ke Mina untuk jumroh. saja. Jumroh Aqabah saja. Nah, ini ingat ya. Arafah ini rukun, menginap Musdalifah ini wajib. Ini jumroh juga wajib. Jadi membalang jumroh Aqabah. 1 kali jumroh saja. Sebanyak 7 kali. 7 sebanyak. Ini berarti sholatnya di mana sholat Id? Saudara? Sholat Id. Enggak ada untuk nggak ada. Sholat untuk Id jemaah haji enggak ada. Jadi berarti orang di luar haji aja. Orang luar haji aja. nggak perlu malah katanya. Sholat subuh langsung pergi. Dulu sempat jadi bahan tertawaan ketika orang yang haji bilang alhamdulillah sudah ikut sholat id di Masjidil Haram. Karena berarti dia lempar batunya itu bisa terlambat atau gimana? Karena pas lempar batu adalah waktunya orang sholat id. Iya. Tuh dia ngecek. Saya belum. Dari Oh, sebentar. Apakah dalam prosesi haji itu untuk yang nggak melakukan haji apa ada sholat id gitu di Mekah itu? Di Mekah itu ada. Ada. Oh, jadi ada ya. Ya bagi Sering penduduk